Shalom, selamat hari Minggu, selamat bergabung kembali dalam ibadah online GBI River of Life. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Biarlah setiap hari kita dipenuhi dengan ucapan syukur dan senantiasa menjadi umat yang percaya akan Tuhan. Pastikan saya dan saudara dilawat oleh Tuhan. Minggu ini kita akan dilayani Pastor Edi Burhansyah dengan tema Hati yang Merdeka. Kami percaya dalam setiap pertemuan Tuhan akan melawat dan memberkati saya dan saudara melalui firman Tuhan yang disampaikan. Biarlah kiranya kita senantiasa mengikuti ibadah tepat pada waktunya, mengenakan pakaian yang rapi, menggunakan posisi tubuh yang baik, konsentrasi penuh selama beribadah, dan menyingkirkan hal-hal yang mengganggu. Dan biarlah kita juga menyiapkan buku, Alkitab, dan catatan. Dan setelah itu, kita berdoa bersama setelah ibadah dilakukan. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan mendekat. Shalom saudara, kami juga menginformasikan kepada saudara setiap hari Selasa pukul 19.30 GBI River of Life selalu mengadakan pertemuan Bible Talk yang akan memberkati setiap jemaat Tuhan membangun iman jemaat Tuhan. Kami tunggu kehadiran saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga menginformasikan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari jemaat GBI River of Life yang ingin dan rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa langsung mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI River of Life dengan nomor 757 123 4568. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat GBI River of Life yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online kita pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus untuk setiap kasih anugerah penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Boleh kasih senyumnya untuk keluargamu, bahkan sahabat kerabatmu yang mungkin saat ini sedang bersama-sama dengan engkau beribadah online hari ini. Puji nama Tuhan, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Ada begitu banyak setiap kebaikan Tuhan yang berlimpah di dalam kehidupan kita sepanjang minggu ini kita rasakan. Sekalipun kita sedang mengalami ada begitu banyak juga kesulitan bahkan tantangan kehidupan. Tetapi setiap kita dapat menanggung segala perkara karena Tuhan Yesus ada bersama kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini. Kita rindu datang menyembah Dia. Kita rindu mengucap syukur kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Pada saat hari ini Tuhan, kami mau bawa hidup kami. Kami mau bawa roh kami lebih lagi Tuhan Yesus masuk di dalam hadirat-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Mari jamah urapi setiap kami Tuhan. Kami yakin dan percaya sukacita Allah hadir di tengah-tengah kami. Datang menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kebesaran Tuhan, bumi dan surga.
lebih sungguh lagi sama-sama dengan imanmu. Naikkan pujian ini, kita rindu agungkan Dia sebab Dia Allah yang hidup. Haleluya, alam semesta, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama Hosana. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, layak dipuji disembah, Allah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar teguh, layak dipuji disembah, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar teguh Dia. Oh, namamu besar Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang ditinggikan. Mari sama-sama nyatakan Hosana bagi Allah. Hosana, Hosana. Teman lebih lagi, mari nyatakan Hosana, Hosana. Terpujilah Kau Tuhan, Hosana. Haleluya. Layak dipuji disembah, Allah yang bertata dulu sekarang dan Raja di atas segala raja. Namamu besar kemuliaan. Mari jemaat Tuhan sama-sama nyatakan, layak dipuji Engkaulah Tuhan bertahta sampai selama-lamanya. Raja atas segala raja, namamu besar teguh, layak dipuji Tuhan, layak dipuji disembah. Sampai selama-lamanya, Raja atas segala raja, namamu besar
kemuliaan, keagungan di tempat Allah yang maha tinggi. Engkau tetap Allah sampai selama-lamanya Tuhan, dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan Yesus. Urapi kami Tuhan Yesus, jamah dalam nama Tuhan Yesus. Setiap jemaat Tuhan yang rindu lebih lagi memuji nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. 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 Saudara-saudari, mari bangkit berdiri. Kita rindu lebih lagi memuji nama Dia. Haleluya. Kita yakin dan percaya kita adalah umat pilihan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama mari nyatakan kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskan, dikuduskannya
Dan percaya bahwa setiap kita sudah dipilih oleh Allah, bahkan dikuduskan oleh Allah. Amin. Sebab Dia adalah Tuhan yang Maha Kudus bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Lebih lagi angkat tanganmu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita mau nyatakan tinggi namamu Tuhan dipuji. Tinggi namamu dipuji. Hormat kemuliaan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lebih lagi rindu siapkan hati kita pagi hari ini untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak pernah meragukan akan setiap kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau terus tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Kami mau pandang Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari buka hatimu lebih lagi kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, jemaat GBI River of Life dimanapun berada. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat setiap kesempatan kepercayaan pelayanan yang diberikan buat saya kepada Gembala Sidang GBI River of Life, Pak Junaidi, beserta seluruh pengerja dan jemaat di tempat ini. Oke, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami boleh beribadah kembali. Kami mengucap syukur kembali di hadapan Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid yang mau duduk diam dengar firman Tuhan. Bukan hanya jadi pendengar, tapi kami pulang ataupun kami selesai menyaksikan ibadah ini Tuhan, kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sekali lagi Tuhan, Roh Kudus yang urapi kami semua. Ambil alih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Setiap kuasa yang bukan daripada Tuhan, kami mau tolak hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, berkati juga jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan saat ini. Persiapkan hati mereka Tuhan, sehingga firman Tuhan ini boleh berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk dengar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, sekali lagi shalom. Senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Saya percaya kuasa Tuhan tetap akan menjamah kita dimanapun kita berada. Walaupun kita menyaksikan secara online, kuasa Tuhan tetap sama saudara. Hanya persiapkan hati kita. Saudara, hari ini saudara mau dengar khotbah atau kita mau belajar sama-sama? Mau dikhotbahin atau kita mau belajar saudara? Hari ini saya nggak mau khotbahin saudara, tapi saya mau ajak Bapak Ibu semua untuk kita belajar sama-sama. Karena kalau kita hanya dengar khotbah saja, saya percaya begitu selesai ibadah ini kita nggak dapat apa-apa saudara. Firman Tuhan mengatakan umatku binasa karena kurangnya pengenalan akan Tuhan. Bukan karena kurangnya memberi persembahan, bukan karena kurangnya rajin ke gereja, no, tapi dikatakan bahwa kurangnya pengenalan, pengetahuan akan Tuhan. Kita tidak bisa hidup lebih dari pengetahuan apa yang kita punya saudara. Karena hari ini saya mau ajak kita yuk belajar sama-sama. Ya. Karena saya percaya ketika kita belajar sama-sama, kita renungkan saudara, maka firman Tuhan itu akan tertanam dalam loh hati dan pikiran kita. Dan kita keluar nanti sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan dan sebagai pemenang dalam kehidupan kita. Oke, hari ini yuk siapkan catatannya. Ya, mungkin kertas, pulpen, atau mungkin iPad atau handphone, silakan gitu ya. Kenapa? Karena pelajaran segera dimulai. Oke, ya. Saudara, tahun 2021 ini adalah merupakan tahun integritas. Mazmur 24 ayat 4. Ini tema besar dari GBI kita bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Mazmur 24 ayat 4 saya akan bacakan buat saudara. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Saya percaya saudara sudah begitu banyak mendengar tentang arti integritas. Ya, integritas itu sederhananya apa yang ada di dalam hati kita itu selaras dengan pikiran kita, dengan perkataan kita, dengan tingkah laku kita, dengan perbuatan kita. Sekali lagi, apa yang di dalam ini selaras dengan yang di luar ini. Dengan tingkah laku kita gitu ya. Arti apa yang di dalam ini harus selaras dengan apa yang di luar. Jangan sampai saudara, kehidupan kita berbeda. Apa yang di dalam berbeda dengan apa yang di luar. Apa yang di luar berbeda dengan apa yang di dalam. Ya,
penting di sini adalah dikatakan bahwa murni hatinya. Saya akan menggarisbawahi di sini murni hatinya, saudara ya. Karena kekristenan merupakan kehidupan yang mementingkan sikap hati di balik sebuah tindakan. Sekali lagi saya katakan bahwa kekristenan merupakan kehidupan yang mementingkan sikap hati di balik sebuah tindakan. Kita percaya bahwa hati itu merupakan sumber. Bahkan dikatakan dalam Amsal, jagalah hatimu, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari mana? Dari dalam hati. Dari dalam terpancar kehidupan. Kemana? Keluar. Dari dalam itu keluar. Karena itu kehidupan Kristen adalah from the inside out, gitu ya, keluar. Jadi di mana? Dari dalam, dari inside out, keluar. Ya, dari dalam hati kita. Terutama ketika kita lahir baru, saudara. Dulu waktu kita belum lahir baru, saudara, kita ini hamba dosa. Tapi oleh karena anugerah Tuhan, kita ada yang namanya perubahan posisi. Perubahan posisi ini secara 180 derajat ini merupakan perubahan posisi yang seketika. Dari hamba dosa berubah menjadi hamba Tuhan. Ya, tetapi waktu dalam proses kehidupan selanjutnya, saudara, kita tidak berhenti sampai titik di sini. Ya, ada selanjutnya kita masuk dalam proses yang namanya sanctification. Oke? Ya, waktu kita lahir baru di sini, kita terima Roh Kudus ada dalam diri kita, dan Roh Kudus ini yang akan memulai pekerjaannya dalam diri kita keluar. Sekali lagi, apa yang ada di dalam diri kita ini kemana? Keluar. Oke, karena itu pentingnya sikap hati. Hati ini merupakan sumbernya. Kalau sumbernya kotor, maka apa yang kita keluarkan juga kotor. Pikiran kita, perkataan, perbuatan kita juga kotor. Oke. Dalam Markus 7 ayat 21 dan 23, saya akan bacakan. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari mana? Dari dalam dan menajiskan orang. Karena itu sekali lagi saya katakan kehidupan Kristen itu adalah apa yang di dalam ini keluar. Kita tidak bisa, saudara, menjadi orang yang berintegritas kalau sumbernya masih kotor. Ya, betul, waktu kita terima Tuhan sebagai Tuhan juru selamat secara kita pribadi, Roh Kudus memperbarui hati kita. Tapi sekali lagi ini baru titik awal. Ya, ada proses selanjutnya. Nah, dalam proses selanjutnya ini, saudara, di situ kita ketemu yang namanya masalah. Di situ kita ketemu dengan orang-orang sesama kita yang membuat kita kecewa, sakit hati. Betul apa betul? Ya, dari perjalanan di sini kita masih ketemu orang-orang, saudara. Masih ada orang-orang yang membuat kita kecewa. Sehingga mungkin hati kita penuh dengan luka. Sekali lagi kita nggak bisa jadi orang yang berintegritas kalau hati kita ini masih penuh dengan luka-luka, saudara. Kita masih sulit untuk mengampuni. Di dalam kita masih ada kekecewaan, ada kepahitan, saudara. Kalau hatinya sumbernya jahat, saudara, penuh dengan kepahitan, saya percaya juga pikiran, perkataan kita pahit, saudara. Bahkan tindak laku kita juga pahit. Karena orang yang terluka itu akan cenderung melukai orang lain. Kita nggak bisa cegah Bapak Ibu orang lain untuk tidak mengecewakan kita dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita orang Kristen. Walaupun kita pasang spanduk besar-besar di depan kita, please don't hurt me. Pasti akan ada orang yang hurt kita, saudara. Percayalah. Ya, karena kenapa? Karena kita berelasi, kita berhubungan dengan orang yang tidak sempurna. Pasangan kita nggak sempurna, orang tua kita nggak sempurna, anak kita nggak sempurna. Siapa lagi? Gembala kita nggak sempurna,
pengerja nggak sempurna. Ya di situ terjadi yang namanya gesekan. Dalam kita berelasi nggak lepas yang namanya kita dilukai. Terluka. Kalau dilukai mungkin kita secara sengaja kita dilukai. Secara sengaja kita dikecewakan. Tapi ada perbuatan orang lain yang secara tidak sengaja membuat itu kita luka. Akhirnya hati kita menjadi terluka, saudara. Tapi jangan hanya berhenti sampai di situ, saudara. Seringkali, iya Pak, saya dilukai, saya terluka gitu ya. Saya percaya setiap kita pasti pernah dilukai dan terluka. Saya tanya, bolehkah di sini angkat tangan ya, Bapak Ibu di rumah. Di sini siapa yang tidak pernah kecewa, yang tidak pernah dikecewakan gitu ya, yang tidak pernah terluka atau dilukai, boleh angkat tangan? Saya percaya tidak ada yang angkat tangan, saudara. Saya pun tidak berani angkat tangan. Kenapa? Karena saya juga pernah dilukai dan terluka. Oke, tapi saya tanya kembali. Di sini siapa yang tidak pernah melukai? Boleh angkat tangan ya. Halo. Saya juga nggak berani. Saya yakin Bapak Ibu juga tidak berani angkat tangan di rumah. Saya juga tidak berani angkat tangan. Karena kenapa? Karena saya juga melukai. Ya, kalau ada orang samping Bapak Ibu atau mungkin pasangan orang tua anak bilang begini, kita seri. Kita satu sama, kita pernah dilukai, kita juga pernah melukai. Haleluya. Oke, sekali lagi dalam kehidupan kita nggak pernah lepas dari namanya kecewa, luka. Nah, bahkan Amsal mengatakan juga begini bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Artinya waktu besi menajamkan besi, itu posisi besi antara satu dengan yang lain jaraknya itu dekat atau dekat banget, saudara. Itu dekat banget. Mereka saling bergesek. Nah, artinya apa? Orang yang paling berpotensi untuk melukai kita, mengecewakan kita adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Mungkin pasangan kita, mungkin orang tua kita, mungkin anak kita, mungkin bos kita gitu ya, atau mungkin gembala kita. Orang yang paling berpotensi adalah orang yang terdekat dengan kita, yang sering kita terus membangun hubungan dengan dia. Ya, saya sering bilang dengan istri, saya memang manusia yang tidak sempurna, tetapi lewat kehadiranmu dalam kehidupanku membuat aku jadi sempurna. Haleluya. Artinya waktu kita sama manusia yang tidak sempurna ini bertemu, mereka saling menggesek. Artinya saling memproses satu sama lain. Sehingga apa? Sehingga menjadi lebih baik seharusnya. Sehingga menjadi karakter seperti Kristus. Nah, setiap luka perlu itu yang namanya diproses atau disembuhkan. Saya tidak tahu di sini Bapak Ibu, kalau Roh Kudus ingatkan, mungkin masih ada luka yang belum diproses, belum disembuhkan. Hari ini yuk jangan keras hatikan Bapak Ibu, saudara-saudari. Bahkan anak-anak muda. Banyak anak-anak muda mereka yang terluka dengan orang tua, dengan papanya. Sehingga apa? Sehingga anak-anak muda tidak bisa meraih masa depan mereka secara maksimal. Padahal Tuhan ingin anak-anak muda itu maksimal seperti anak panah di tangan pahlawan, saudara. Tapi banyak anak-anak muda yang tidak maksimal, yang tidak bisa memenuhi panggilan ilahi dalam kehidupan mereka. Kenapa? Karena mereka penuh luka. Yuk hari ini sekali lagi saya katakan luka itu perlu diproses dan disembuhkan. Karena jika tidak, luka tersebut akan memberikan pengaruh negatif dalam kehidupan kita. Saya sudah katakan bahwa orang yang terluka akan cenderung melukai orang lain. Ya, orang yang terluka hatinya memberikan pengaruh negatif. Lewat mungkin salah satu contohnya lewat perkataan. Wah, pernah ketemu orang yang perkataannya nyelekit banget. Setiap ketemu sama dia, orang sakit hati dengan perkataannya. Ya.
Lalu apalagi? Ada lagi yang tukang gosip terus. Apalagi orang yang iri hati gitu ya. Itu ciri-ciri orang yang apa? Terluka. Apalagi orang yang addicted, kecanduan games. Wah, itu pelarian. Kenapa? Dia ingin menutupi lukanya. Apalagi bahkan orang menutupi lukanya dengan apa? Dengan yang namanya pelayanan. Anda pelayanan, tapi sebenarnya tujuan Anda pelayanan, Anda menutupi keberadaan Anda. Anda menutupi luka Anda. Saya punya ilustrasi, saudara. Kalau hati kita penuh dengan luka yang tidak diproses, yang tidak disembuhkan. Contoh, ini tangki hati saya atau tangki emosi saya. Ketika ada luka yang tidak diproses dengan baik, saya hanya pendem terus sampai akhirnya saudara, sampai batas maksimal tangki emosi saya akan lebih mudah emosi, saya akan lebih mudah marah. Sedikit ada yang senggol saya bacok. Nah, gitu ya istilahnya, dikit senggol bacok. Nah, sedikit disenggol, tersinggung, gampang tersinggung. Kenapa? Karena tangki hatinya penuh dengan luka, tangki emosinya penuh dengan emosi-emosi negatif yang belum dibereskan, yang belum diproses, yang belum disembuhkan. Harusnya tangki hati kita, emosi kita ini diisi dengan hal-hal yang positif, hal-hal kebenaran, saudara. Hari ini saya ajak yuk, setiap luka perlu diproses dan disembuhkan. Repotnya kalau hati yang terluka ini jika dibawa dalam pernikahan, ini akan merusak dan saling melukai satu sama lain. Anak-anak muda dengar yang belum menikah. Karena itu di dalam gereja kita pentingnya kalau orang mau menikah, mereka harus lahir baru dulu. Betul ya, harus ikut ikut kelas BPN, bahkan harus ikut baptis selam. Gitu ya. Karena ada pakar pernikahan mengatakan bahwa masalah sesungguhnya yang terjadi di dalam pernikahan sebenarnya terletak pada saat sebelum pernikahan. Sekali lagi, masalah sesungguhnya yang terjadi di dalam pernikahan sebenarnya terletak pada saat sebelum pernikahan. Ya, ketika kita masing-masing calon pasangan membawa pribadi atau hati kita yang luka, yang belum beres ini, ketemu dalam pernikahan gitu ya. Wah, bisa jadi yang namanya cekcok. Satu dengan yang lain, saling melukai. Sekali lagi, karena itu penting memasuki pernikahan perlu yang namanya lahir baru. Kita aja yang udah lahir baru, saudara, masuk dalam pernikahan bukan berarti nggak pernah ada konflik. Juga ada konflik, tapi kita bisa mengatasinya dengan baik. Apalagi yang tidak sungguh-sungguh bertobat masuk ke dalam pernikahan, dia membawa masa lalunya yang belum dibereskan, lalu bawa masuk ke dalam pernikahan. Itulah tragedinya. Saudara, memang kita tidak bisa ubah masa lalu kita. Kita bisa ubah masa depan kita. Kita tidak bisa ubah masa lalu kita, tapi kita bisa ubah pengaruh negatifnya dari masa lalu, saudara. Kita nggak bisa ubah, tapi pengaruhnya itu kadang masih suka ikut. Nah, disinilah yang kita bisa ubah. Mungkin masih suka simpen sakit hati yang dulu, Pak. Hari ini yuk kita belajar. Kita memulihkan hati kita sehingga kita bisa menjadi orang yang berintegritas. Sebenarnya antara luka fisik dengan luka hati atau luka emosi itu ada beberapa persamaan. Saya akan bacakan. Luka fisik itu kelihatan. Ya, luka emosi atau luka batin, luka hati itu
secara kasat mata tidak kelihatan, itu adanya dalam hati. Tapi secara tingkah lakunya itu terlihat, saudara. Dari perkataannya, tingkah lakunya itu terlihat. Itu ya. Karena orang yang terluka akan terlihat dari tingkah lakunya. Lalu, luka fisik. Luka itu terasa sakit dan harus dirawat. Kalau luka emosi juga sama. Waktu mungkin Anda atau saya pernah jatuh dari motor, saudara. Wah, ini kaki, wah hancur. Yang kanan itu sampai jempol sebelah kanan itu rusak kukunya gitu ya. Wah, sakit gak? Sakit. Harus dirawat gak? Harus dirawat gitu ya. Kalau lukanya cuman mungkin keiris pisau itu ya dirawat cuman sebentar, besok sembuh. Tapi semakin dalam luka itu, maka luka itu makin berasa sakit, makin lama perawatannya, prosesnya gitu ya. Sama luka emosi juga begitu, saudara. Sakit gak? Sakit. Sakitnya di mana? Di mana sini gitu kan ya. Oh, sakit. Tapi juga harus dirawat, harus diproses, harus disembuhkan. Lalu luka kalau diabaikan, kalau tidak dirawat, tidak disembuhkan, saudara, luka akan menjadi parah secara fisik, gitu ya. Nah, begitu juga dengan emosi, luka hati. Kalau luka kita secara emosi ini diabaikan, itu akan menjadi parah, saudara. Orang yang tadinya mungkin benci, akhirnya jadi apa? Kepahitan. Dari kepahitan mungkin bisa membunuh satu sama lain, saudara. Apalagi luka emosi itu harus dibersihkan dari kotoran, gitu ya, pakai alkohol. Wah, sama luka emosi, luka hati juga ini harus yang namanya dibersihkan dari kotoran. Harusnya apa? Artinya apa? Harus diakui Tuhan. Memang Tuhan, aku lagi luka, aku lagi kecewa Tuhan. Bahkan jika ada dosa, kita harus akui dosa dan minta ampun sama Tuhan. Lalu, luka fisik, jika luka itu sembuh di luar saja, ternyata di dalam masih ada infeksi. Ya, itu berbahaya, akan membuat lebih sakit dari sebelumnya. Sama, luka hati, luka emosi. Kalau kita hanya berpura-pura sembuh di luarnya, wah oke, it's okay. Kalau ketemu shalom, senyum manis, tapi di hatinya masih, aduh dongkol, awas nanti ya gitu ya, sayang di gereja. Nah, ini kalau kita hanya berpura-pura sembuh di luar, nih hati ini di dalam perlu juga dibereskan. Kalau secara fisik, secara dalam gitu ya, perlu dikasih namanya antibiotik gitu ya. Oh, supaya sembuh juga dari dalam. Nah, secara luka hati juga perlu sembuh dari dalam. Hati kita perlu sembuh. Oke, apalagi saudara? Luka fisik itu perlu waktu dan proses untuk sembuh. Sama luka hati juga perlu yang namanya waktu dan proses, saudara. Kalau hati kita luka, kita penuh dengan kepahitan. Saya mau katakan bahwa bitterness is the poison of the soul. Artinya kepahitan itu merupakan racun dalam jiwa kita. Di mana sini terdapat perasaan, pikiran kita, kehendak kita. Karena manusia itu kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kita ini adalah manusia roh yang memiliki jiwa yang diam dalam tubuh, saudara. Ketika kita punya kepahitan, itu akan meracuni jiwa kita. Ibaratnya, saudara, kalau kita benci sama seseorang, ibaratnya kita mau orang itu mati, tapi kita yang minum racunnya, saudara. Kita yang mati akhirnya, saudara. Itu kepahitan. Efesus 4 ayat 31 mengatakan gini, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Banyak orang Kristen, dia kemarahan tadi, kegeraman bukan dibuang, tapi malah disimpan, dikoleksi kayak perangko gitu ya, dikoleksi. Wah, firman Tuhan padahal katakan apa? Hendaklah dibuang. Karena saya percaya ketika kita hidup dalam kepahitan, kegeraman, saudara, itu ibarat sebuah penjara. Kita hidup di dalam sebuah penjara. Hati kita nggak bisa merdeka. Kita nggak bisa hidup secara bebas. Contoh mungkin, wah saya mau main ke mall, saya ingin makan di sebuah restoran. Wah
Ketika deket sebuah restoran, ternyata di dalam sana ada orang yang saya benci. Wah, kesel. Wah, tadinya pengen makan bebas, jalan-jalan. Akhirnya begitu ngelihat orang itu, wah, putar balik gitu ya. Balik kanan, putar balik. Nggak jadi makan gitu. Pulang-pulang aja. Apa ganti pindah mall, pindah restoran. Nah, sebenarnya orang yang hidup dalam kebencian, orang yang penuh dengan luka, itu mereka hidupnya nggak bebas, nggak merdeka. Mereka hidup dalam penjara, saudara. Mereka hidup dalam benteng, membentengi diri mereka sendiri. Nah, untuk kita bisa hidup merdeka, bebas, itu kita perlu yang namanya sebuah pengampunan. Sekali lagi, kita perlu yang namanya sebuah pengampunan. Sebuah hubungan nggak bisa pulih sebelum kita mengampuni, saudara. Tapi masalahnya banyak orang yang mengampuni hanya di bibir saja. Saya udah ngampuni kok, udah kok, bener kok. Tapi sebenarnya dalam hati ini masih kesel. Mengampuni itu bukan berarti berkata bahwa kita ini nggak tersinggung, nggak terluka. Atau kita denial, menyangkal. Nggak apa-apa kok. Oh nggak tersinggung kok gue. Santai aja. Gitu ya. Apalagi, mengampuni bukan berarti kita menyembunyikan perasaan luka kita. Kita sembunyikan baik-baik di dalam. Di luar sih senyum manis, saudara. Apalagi pengampuni itu bukan berarti bahwa berpura-pura perlakuan yang salah atau kejadian yang melukai itu nggak pernah terjadi. Waduh, nggak pernah terjadi, udah deh, nggak pernah terjadi. Atau mungkin kita sering bilang gini, udah lupain aja deh, lupain gitu ya. Saya percaya mengampuni itu bukan berarti melupakan, saudara. Karena kenapa? Karena itu akan terekam dalam otak alam bawah sadar kita, saudara. Tetapi waktu kita ingat peristiwa itu, kalau kita bisa mengampuni secara total, maka apa? Maka kita bisa senyum-senyum ingat kejadian itu. Wah, waktu ingat dulu gitu ya. Wah, gitu ya. Gue lihat kebaikan Tuhan gitu ya. Sekali lagi, mengampuni bukan berarti melupakan kejadian yang melukai. Oke? Nah, saya ada beberapa self check up. Betul gak kita sudah memaafkan atau mengampuni secara total? Ya, coba perhatikan. Yang pertama, saudara jawab dengan jujur, iya atau tidak ya. Yang pertama, apakah masih dalam diri saudara cenderung menghindar atau tidak ingin bertemu dengan seseorang? Ya, ketika ketemu, ya dia lagi, aduh putar balik deh, cari jalan lain deh gitu ya. Kalau diambil ke kiri, saya ke kanan gitu kan ya. Oke. Lalu yang kedua, orang yang belum total mengampuni itu dia membatasi komunikasi saat berjumpa dengan dia atau berkomunikasi secara paksa. Contoh, mungkin satu kantor, ya satu lift lagi kan, wah satu lift gitu, udah nggak bisa menghindar, nggak bisa kemana-mana. Tapi diajak ngobrol sama dia, mau nggak mau deh saya ngobrol gitu kan, terpaksa, ya mau nggak mau, gimana? Ya satu lift, nggak bisa kemana-mana lagi. Lalu apa lagi? Orang yang belum total, apabila berkomunikasi dengan orang yang menyakitinya, seringkali emosinya sulit untuk dikendalikan. Kenapa ya? Gue kalau ketemu dia, aduh, bawanya perasaannya apa? Mau marah gitu ya, mau darah tinggi banget gitu ya. Wah, mungkin kalau dia main nada di C, saya overtune main nada di E gitu ya. Wah, aduh nggak bisa ngomong pelan-pelan sama dia. Emosi sulit sekali terkontrol nih. Nah, lalu apa lagi? Orang yang belum total, dia akan merasa tidak nyaman dan kehilangan semangat saat bertemu. Aduh, dia lagi. Udah deh, gue males. Apalagi mungkin satu cool gitu kan. Siapa yang khotbah dia? Udah deh, izin deh Pak, nggak ikut cool gitu kan, nggak ada semangat ya. Ketemu dia mau ikut cool jadi males gitu ya. Apalagi enggan menceritakan kelebihannya meski kita tahu keistimewaannya, saudara. Bahkan kita jelek-jelekin, saudara. Padahal kita tahu itu orang punya kelebihan gitu ya. Tapi kita enggan menceritakan kelebihan, bahkan kita ceritakan kekurangannya. Dia tuh
bukan diberkati gitu kan ya. Di kerjaannya malah apa? Dia mah orangnya jilat atas, sikut kanan kiri, injek bawah, makanya dia tuh. Nah, ya saudara, hati-hati itu ciri-ciri orang yang belum mengampuni secara total. Apalagi saudara, senang jika mendengar kabar buruk tentang dia. Wah, kalau dengar kabar buruk tentang orang yang menyakiti kita bilang, wah puji Tuhan, rasain, syukurin. Nah, hati-hati saudara. Lalu yang terakhir, apa cirinya? Orang yang belum mengampuni secara total, ada dorongan yang kuat untuk menunjukkan bahwa kita ini lebih hebat dari orang itu. Awas gitu ya. Jadi motivasi kita gitu ya untuk kita lebih maju, untuk apa? Untuk menyaingi orang yang kita benci, saudara. Nah, dari ciri-ciri yang saya bacakan tadi, saudara, lebih banyak iya atau tidaknya? Cenderung saya masih ada iya-nya sebagai manusia ya. Saya kalau masih belum bisa berproses, saya apa? Saya cenderung menghindar, saudara. Waduh, atau kehilangan semangat. Ya kalau komunikasi ya terpaksa lah seadanya aja gitu. Tapi ini sebuah proses sama-sama, saudara. Sekali lagi kita sama-sama belajar memproses hati kita. Oke. Nah, kuncinya sekali lagi untuk kita bisa lepas dari setiap penjara kehidupan kita. Kita perlu namanya sebuah pengampunan. Bagaimana kita bisa mengampuni orang secara total? Yang pertama adalah kita semua butuh yang namanya kasih karunia dari Tuhan. Kita perlu kekuatan daripada Roh Kudus, saudara. Kita sadar bahwa setiap kita manusia butuh yang namanya pengampunan, termasuk diri kita. Kita bisa ada hari ini itu karena kasih karunia Tuhan, saudara. Kita ini dibenarkan, dikuduskan, saudara, bukan karena perbuatan baik kita. Efesus 2 ayat 8 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Bahkan dalam kisah Adam dan Hawa waktu mereka jatuh dalam dosa, mereka coba menutupi ketelanjangan mereka lewat apa? Lewat daun pohon ara. Mereka mencoba menutup ketelanjangan mereka dalam Kejadian 3 ayat 7. Tetapi Tuhan di dalam Kejadian 3 ayat 21 dikatakan bahwa Tuhan menggantikan pakaian mereka dengan kulit binatang. Ada sebuah korban, saudara. Itu artinya apa? Kita tidak bisa menutupi dosa kita, ketelanjangan kita dengan perbuatan kita sendiri, saudara. Kita perlu yang namanya kasih karunia. Saudara diselamatkan semua karena kasih karunia. Kasih karunia itu pengertiannya apa sih? Anugerah itu pengertian apa? Artinya gini, kita enggak layak tapi kita terima. Beda dengan namanya hadiah, saudara. Kalau hadiah, kalau mungkin gitu ya, gembala saudara atau salah satu jemaat ada yang ulang tahun. Wah, ulang tahun hari ini, kasih hadiah. Karena layak dapat, karena memang lagi ulang tahun. Tapi yang namanya kasih karunia, ini nggak layak tapi kita kasih, saudara. Wow. Saudara, kalau saudara sadar akan hal ini, saudara, bahwa kita hidup, kita diampuni, kita diselamatkan hanya karena kasih karunia, kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan baik, Tuhan. Bukan karena perbuatanku Tuhan, tapi semua karena anugerah Tuhan. Dalam Matius 18 ayat 23 sampai 35 menceritakan tentang seorang tuan. Ya, dia punya hamba yang berhutang 10.000 talenta. 10.000 talenta ini, saudara, satu talenta itu 6.000 dinar. Mungkin kalau dihitung-hitung sekitar 20 tahun gaji. Gitu ya. 6.000 dinar dikali 10.000 artinya 60.000 dinar. Wow. Itu banyak banget. Artinya satu talenta aja itu 20 tahun gaji, saudara. Apalagi dikatakan 10.000 talenta. Artinya apa sih? Artinya gini, kita nggak bisa mungkin, atau hamba ini nggak bisa mungkin bayar utangnya seumur hidup. Gitu ya. Tuhan menceritakan, dikatakan bahwa hamba ini punya 10.000, artinya
Secara manusia seumur hidup mereka bekerja mati-matian tetap nggak bisa bayar hutangnya 10.000. Tetapi tuannya ada belas kasihan. Dikatakan diampuni, dibebaskan, dilepaskan hutangnya. Begitu hamba ini keluar yang 10.000 talenta dibebaskan hutangnya. Dia ketemu sama temennya. Temennya utang cuma 100 dinar. Wah, temennya minta tolonglah, tolong. Tapi apa yang terjadi? Hamba ini nggak mau tolongin, tidak ada belas kasihan. Malah menjebloskan temannya yang utang 100 dinar ini ke dalam penjara. Nah, begitu didengar tuannya perlakuan hamba yang 10.000 talenta ini, dipanggil. Lalu dikatakan bahwa di sana marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Wow, saudara, ini menarik, saudara. Sangat menarik sekali bahwa dikatakan kita ini hanya kasih karunia, diampuni sama Tuhan. Masakan kita tidak mau mengampuni sesama kita yang hanya utang 100 dinar. Kita nggak mau mengampuni orang tua kita, anak kita, pasangan kita. Yuk ingat, hari ini saudara, kita ini udah diampuni, itu semua karena anugerah. Seharusnya orang yang menerima anugerah itu bisa juga memberikan pengampunan kepada orang-orang lain yang bersalah sama kita. Matius 18 ayat 34-35 mengatakan bahwa Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Berarti saya mau katakan mengampuni itu harus segenap hati. Bukan setengah hati, apalagi sesuka hati, saudara. Ya, benar-benar sungguh lahir dari hati kita. Segenap hati kita, secara total, komplit. Oke, saudara, coba sekali lagi Bapak Ibu ambil sebuah kertas atau mungkin handphone, catatan apapun. Bapak Ibu tulis di lembar yang pertama. Tuliskan kesalahan-kesalahan atau dosa Bapak Ibu yang diampuni Tuhan. Tulis, saya yakin ini banyak banget. Waduh, apa yang udah ditulis? Coba tulis gitu kan. Apa aja nih kesalahan dosa kita? Untuk apa, Pak? Untuk kita bisa bersyukur, untuk kita bisa mengingat kasih karunia Tuhan. Wah, saudara tulis. Wah, saudara, waktu saya tulis, wah banyak banget ya. Wah, di situ saya bilang, Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya karena anugerah Tuhan, segala utang dosa saya ini diampuni Tuhan. Udah dibuang ke dalam tubir laut. Oke, simpan catatan kita ya. Kita belum selesai. Oke. Nah, bahkan Efesus 4 ayat 26 sampai 27 mengatakan gini, apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, kata menarik di sini bahwa kita marah jangan sampai kita berbuat dosa dan dikasih batas waktu sampai matahari terbenam. Banyak orang Kristen bukan sampai matahari terbenam, sampai bulan terbenam. Berbulan-bulan disimpan sakit hatinya, luka hatinya. Bukan hanya berbulan, tahun terbenam, bertahun-tahun simpen terus. Karena kita di BP2N GB Gatsu punya moto begini Bapak Ibu. Kecewa, sakit hati, mampir boleh, nginep jangan, apalagi ngekos. Mahal harganya. Sekali lagi saya katakan, kecewa, sakit hati, mampir boleh. Secara manusia tuh, kita masih bisa dihampiri rasa kecewa, rasa sakit hati masih bisa. Tapi jangan sampai nginep. Apalagi ngekos, mahal. Karena kan kalau orang udah kepahitan gitu ya, akhirnya bisa masuk ICU. Tapi bukan berarti orang yang ICU atau kanker itu akibat kepahitan. Tidak semua, saudara ya. Karena kalau kita simpen kepahitan gitu ya, wah bisa masuk ICU, mahal harganya, saudara. Lebih baik hati yang gembira adalah obat yang manjur.
Ya, tapi semangat yang patah itu adalah osteoporosis, mengeringkan tulang. Oke. Karena itu yuk kita lepaskan pengampunan secara total. Itu. Oke. Yang kedua, tadi kita harus mengampuni, kita sadar bahwa kita butuh kasih karunia Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua adalah menyadari dan mengakui secara jujur rasa sakit hati kita itu dan menyerahkan rasa sakit itu kepada Tuhan dan mengucapkan pengampunan. Ya, sadari, wah iya nih saya terluka. Karena setiap kita punya yang namanya perasaan. Kita punya yang namanya emosi gitu ya. Emosi itu ada yang positif, ada yang negatif. Negatif itu ada rasa takut, ada rasa sedih gitu, ada rasa kecewa. Akui dulu, sadari dulu saudara. Ya, perasaan itu apa sih? Perasaan itu adalah kemampuan merasakan emosi. Bahaya kalau kita tidak bisa menyadari, kita tidak bisa merasakan emosi kita saudara. Sama seperti orang gila gitu ya. Mau dia disakitin apa, dia ketawa aja ya. Perasaannya udah tumpul gitu ya. Gak bisa merasakan emosinya. Sadari dulu. Ya Tuhan nih, saya terluka. Akui udah begitu di hadapan Tuhan. Secara jujur. Ya Tuhan. Dan serahkan rasa sakit Tuhan. Tolong Tuhan. Roh Kudus tolong. Dan yang apa terakhir, ucapkan. Tuhan, saya lepaskan pengampunan buat papa saya. Tuhan, lepaskan pengampunan buat istri saya, buat pasangan saya. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, kita memutuskan untuk bisa mengampuni. Karena kenapa? Karena mengampuni itu adalah tindakan sadar memutuskan untuk memaafkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan berhenti membenci. Bagaimana kita bisa mengampuni secara total? Yang pertama, kita sadar dulu bahwa kita ini semua manusia butuh kasih karunia. Yang kedua adalah tadi bahwa kita harus menyadari, mengakui secara jujur rasa hati kita, bahkan kita serahkan kepada Tuhan dan kita lepaskan pengampunan. Yang ketiga adalah kita memilih, memutuskan untuk mengampuni. Karena mengampuni bukan sekedar perasaan, udah kok nggak apa-apa kok. Kita bukan hanya sekedar di bibir, tapi benar-benar keputusan dari dalam hati kita. Tindakan sadar. Ya. Coba angkat tangan Bapak Ibu dulu semua. Bilang gini, sadar. Sadar. Karena ya, kita sadar karena mengampuni itu tindakan sadar untuk kita memutuskan, kita memilih untuk mengampuni. Ya Tuhan, saya memilih, saya memutuskan untuk mengampuni. Ilustrasinya, saudara, kita tidak bisa cegah burung ini terbang di atas kepala kita. Kita tidak bisa cegah orang lain untuk tidak mengecewakan kita, sekalipun orang terdekat dengan kita. Tetapi kita bisa cegah ketika burung itu bersarang di atas kepala kita. Artinya apa? Kita bisa cegah ketika kekecewaan, sakit hati itu mau bersarang di hati kita, di pikiran kita. Kita nggak bisa cegah orang lain, orang terdekat kita untuk tidak mengecewakan kita. Tapi kita bisa pilih, kita bisa memutuskan supaya kekecewaan, sakit hati itu tidak bersarang di dalam hati dan pikiran kita. Yo, hari ini pilih, putuskan untuk mengampuni. Karena banyak pernikahan yang hancur karena mereka hanya siap mencintai, tetapi tidak siap untuk mengampuni, saudara. Mereka berpikir pernikahan mereka, wah, dari 1 Januari sampai 31 Desember selalu mesra gitu ya, nggak ada masalah gitu ya. Tetapi begitu masuk dalam pernikahan, wow, mulailah terlihat, saudara. Dan mereka nggak siap untuk saling mengampuni. Karena terluka itu bagian dari cinta. Ya, sekali lagi, terluka itu bagian dari cinta. Artinya apa? Siap mencintai, siap terluka. Tapi siap terluka harus siap yang namanya mengampuni. Siap mengampuni harus siap jatuh cinta kembali pada orang yang sama. Haleluya. Ya, karena keluarga yang bahagia merupakan perpaduan dari orang-orang yang saling memaafkan. Atau pernikahan yang bahagia merupakan perpaduan dari 2 orang suami istri yang saling memaafkan. Saya percaya tidak ada hubungan yang abadi tanpa pengampunan, saudara. Bagaimana kita bisa beroleh hidup yang kekal? Hubungan kita sama Tuhan kekal karena apa? Karena ada sebuah pengampunan. Kristus sudah mati buat kita. Begitu juga dengan hubungan kita dengan sesama.
dalam relasi apapun, pernikahankah, persahabatankah, atau mungkin gerejakah gitu ya. Pelayanan, hubungan antar pelayan saudara tidak bisa abadi saudara tanpa ada pengampunan. Bahkan banyak gereja yang pecah. Kenapa? Karena mereka sulit untuk mengampuni. Oke Bapak Ibu, yang terakhir, ambil kertas ini kembali. Tadi setelah ditulis halaman pertama, kesalahan dan dosa kita. Di halaman berikutnya, atau mungkin yang di handphone, mungkin di halaman berikutnya gitu ya, atau di bawahnya tulis kesalahan-kesalahan atau nama orang yang bersalah sama kita, yang kita belum bisa ampuni secara total. Kalau Roh Kudus bekerja hari ini, jangan keraskan hati kita. Tuhan mau memulihkan saudara. Kalau Tuhan ingatkan sebuah nama, tulis di situ saudara, tulis. Ingat ya, di halaman pertama kita mengucap syukur. Dosa kita diampuni karena anugerah. Tapi di halaman berikutnya, karena kita dapat anugerah, maka kita bisa melepaskan pengampunan buat orang-orang yang bersalah sama kita. Tulis saudara. Setelah tulis, doakan, tumpang tangan, Tuhan saya lepaskan pengampunan itu Tuhan. Sebut namanya buat orang itu dalam nama Yesus Tuhan. Ingat tadi, sadari, akui, serahkan rasa sakit itu. Dan apa? Lepaskan, ucapkan pengampunan. Hari ini kita belajar yuk, coba tulis, ucapkan, lepaskan pengampunan saudara. Ada sebuah quote mengatakan, forgiveness doesn't excuse their behavior. Forgiveness prevents their behavior from destroying your heart. Waktu pengampunan itu sebenarnya bukan berarti kita mengexcuse, kita memaklumi tingkah laku mereka, menerima tingkah laku mereka yang jahat kepada kita, enggak, tapi justru akan melindungi gitu ya sikap hati kita dari perbuatan mereka. Ya, mengampuni, mencegah perbuatan jahat mereka begitu ya, untuk menghancurkan hati kita. Yuk hari ini yuk pilih untuk mengampuni. Karena pengampunan itu bukan sesuatu yang kita lakukan buat orang lain sebenarnya. Yang pertama dulu adalah pengampunan itu adalah kita berbuat untuk diri kita dulu. Kita pulih dulu, kita baik dulu dan kita bisa move on. Haleluya saudara. Saya percaya saudara, Roh Kudus yang akan bekerja dalam diri saudara, yang akan berbicara dalam hati saudara. Saya percaya ketika hati kita sudah pulih, kita bisa punya hati yang murni hatinya tadi. Sehingga kita punya integritas. Ketika hati kita bisa pulih, hati kita murni, saya percaya saudara, perkataan kita juga murni, pikiran kita juga murni, tingkah laku kita juga murni. Bahkan dikatakan Alkitab, bersih tangannya saudara. Dimulai dari murni dulu hatinya. Hati yang pulih dulu, hati yang merdeka dulu saudara. Hari ini yuk miliki hati yang merdeka, karena hati ini merupakan sumbernya. Saya akan tutup dengan doa Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar materaikan firman-Mu ini Tuhan dalam setiap hati kami Tuhan, khususnya jemaat-jemaat Tuhan GBI River of Life Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Jamaah Tuhan, kalau masih ada luka-luka dalam hati mereka, Roh Kudus jamah mereka, pulihkan mereka Tuhan, sehingga mereka Tuhan bisa melepaskan pengampunan secara total. Sehingga mereka memiliki hati yang merdeka, hati yang dipulihkan, hati yang murni Tuhan. Sehingga mereka bisa berintegritas di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni Tuhan. Kalau seringkali kami sulit untuk mengampuni, ampuni kami Tuhan, ampuni. Tapi hari ini kami mau belajar Tuhan, melepaskan pengampunan secara total Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu berdoa juga Tuhan, buat gembala sidang GBI River of Life, untuk Pak Junaidi serta keluarga Tuhan.
Tuhan terbungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Kemanapun beliau memberitakan firman Tuhan, biar nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa dimenangkan. Bahkan setiap pengerja-pengerja juga Tuhan, biar terus kesatuan hati adalah mereka. Mereka memiliki hati yang merdeka Tuhan. Sehingga penuh dengan orang-orang yang berintegritas. Juga berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya kita semua katakan, amin. Puji Tuhan, pada kesempatan yang indah ini kita sudah diberkati melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Edi Burhansyah, yang mengajarkan kita menjadi umat yang memiliki hati yang merdeka di hadapan Tuhan. Kami mewakili gembala, pelayan, dan seluruh jemaat GBI River of Life mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pastor Edi Burhansyah. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan, keluarga, pelayanan, dan pekerjaannya senantiasa. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang mengikuti ibadah dari awal, pertengahan sampai selesai. Kiranya berkat Allah senantiasa menjadi bagian kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Seluruh pelayan Tuhan dan seluruh jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus dan seluruh jemaat GBI River of Life, sebelum mengakhiri ibadah pada minggu pagi hari ini, saya mengajak setiap saudara boleh mengangkat kedua tangan dan saya akan berdoa untuk saudara. Terimalah berkat pengurapan dari Allah Bapa yang di surga melalui persekutuan yang indah dengan Roh Kudus dan melalui Anaknya yang tunggal Yesus Kristus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha, sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya dan sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom, happy Sunday, and God bless you all.